Lagi kita akan memberikan semangat dengan melakukan yel-yel dulu. Bagaimana Elsa? Siap mau bimbing temannya melakukan yel-yelnya? Ayo ke depan. Nah, sekarang supaya lebih fokus di pembelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa belajar dulu supaya dalam pembelajaran ini bisa lebih semangat atau lebih diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita masuk lama saya kami guru deh. Nah, harusnya kita selalu berdoa sebelum kita memulai sesuatu atau memulai pembelajaran. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa memimpin doanya? Selain Elsa. Baiklah, karena kita sudah berdoa, harusnya kita lebih fokus untuk memperhatikan pelajaran kita hari ini. Hari ini membacakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari sebentar. Ibu akan bertanya dulu pada pembelajaran pertemuan kelima yang kemarin tentang cerita atau mendengarkan cerita atau membaca cerita tentang apa lagi? Masih ingat? Kelinci dan burung pipit. Nah, di cerita itu masih ingat
berperan atau siapa tokoh yang ada di dalam cerita burung pipit itu? Burung pipit dan kelinci kecil. Nah, sekarang kita tanya lagi, dalam cerita itu apa yang sedang dilakukan oleh si kelinci ini? Mengambil wortel di mana? Mengambil wortelnya Pak Rusa, apa yang terjadi? Kenapa? Terjatuh dan tersandung batu. Kemudian tiba-tiba siapa yang datang? Apa burung pipit ini datang? Untuk apa burung pipit datang? Untuk menolong kelinci, sekaligus menasehati kelinci. Nah, sekarang untuk kali ini, pertemuan yang ke-6 ini, Ibu akan membacakan tentang tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sekarang pada pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai adalah melalui kegiatan membaca serba-serbi kelinci. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber informasi lain yang menyebutkan karakter yang sama seperti tes lainnya dengan konsep tujuan penulisan yang berbeda. Nah, sekarang yang berikutnya, melalui pengetahuan atas cara membedakan informasi yang bersifat fakta dan fiksi, peserta didik dapat mengklarifikasi pemahamannya dan meningkatkan kemampuan literasinya. Di sini kita akan belajar tadi yang kita baca tentang ceritanya burung pipit dan kelinci. Di sini karena di dalam pembelajaran sekarang ini, di situ lagi ada bertambah lagi ceritanya, ditambah lagi teks-teksnya, yaitu serba-serbi kelinci. Sekarang di dalam serba-serbi kelinci ini kan ada cerita, ada si burung pipit dan kelinci, dan di sini ada serba-serbi kelinci. Sekarang karena dua cerita, kita akan membahas tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi? Sekarang sebelum kalian memberikan sedikit tanggapannya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang fiksi dan non-fiksi. Fiksi ini merupakan cerita teks yang berimajinasi, berimajinasi atau khayalan, atau cerita yang menghibur. Kemudian kalau Ibu mendengarkan tadi penjelasannya yang sudah kita ceritakan tadi kemarin tentang fiksi, tentang cerita burung pipit ini, kira-kira masuk di cerita mana ini? Karena fiksi tadi Ibu sudah kasih tahu bahwa fiksi ini cerita yang merupakan imajinasi atau khayalan dan juga merasa terhibur. Kemudian juga ini binatang seolah-olah seolah-olah seperti manusia yang di dalamnya ini manusia, padahal yang berperan di sini adalah binatang. Mengapa sih Om? Kenapa? Karena ini sebenarnya cerita ini kayak khayalan, menghayal. Dr. Mafatia cari tahu, dia itu menghayal andaikan manusia, andaikan itu cerita itu manusia tapi dibawa ke dalam cerita binatang, sebab supaya para pembaca merasa terhibur. Muak natang kongan dan natama malam-malam manusia. Apalagi kalau ceritanya itu tidak terlalu
terlalu lucu kan? Atau membuat kita tertawa atau membuat kita sedih, ya? Karena di cerita fiksi itu apa namanya itu? Di dalamnya terbanyak apa? Berbanyak apa? Tanda baca. Oh, tanda-tanda baca. Karena di dalam cerita itu kan ada yang namanya tanda baca pertanyaan, tanda baca seru. Apa lagi? Titik. Apa lagi? Koma. Nah, sekarang contoh, ada yang bisa memberikan contoh apa lagi selain burung pipit dan si kelinci ini? Contoh apa, cerita apa yang bisa membuat kita menjadi senang membaca buku itu? Siapa yang pernah membaca komik? Tahu komik? Tahu komik? Apa itu komik? Kalau tahu apa? Cerita apa komik? Oh, cerita lucu. Cerita lucu apa yang biasa kamu baca, Pina? Ada tidak cerita lucu yang biasa kamu baca? Atau mendengarkan saja, tidak usah jangan dibaca, ya, tidak mendengarkan cerita-cerita lucu. Apakah di televisi, apakah di YouTube? Pasti kamu pernah nonton di YouTube, toh? Apa itu? Apa yang biasa kamu baca, Pina? Hah? Upin juga itu termasuk, karena dia merasa menghibur. Nah, itu ceritanya, kalau menghibur orang di cerita fiksi membuat rasa nyaman dalam hati kita membaca. Malah itu asing turun membaca tobi atau dongeng, meminum yang mak ida tobi atau melok mendali ngare, tanda asing atau membaca. Asisan itu membaca. Oh? Karena enak sekali membaca dengan menonton televisi. Cerita apa yang kesukaan kamu, Ardan? Kalau menonton televisi, apa kamu tonton? Mau ada nama udah tomel? Hah? Apa? Pasti kamu tonton. Ada yang mau medalinya. Apa? Siapa? Apa nama kamu? Apa yang ada? Betul nanti kita lupa yang mana Banggo. Dia ada panggil Naruto. Oh, siapa lagi? Satria Baja Hitam. Oh, kamu apa? Apa yang menonton di televisi? Ipin dan Ipin. Bagaimana ceritanya Ipin dan Ipin? Sehingga kamu betul-betul Anda mengambil lenggu, muat dan lo mama ngasih oh, itu namanya cerita fiksi sang anak. Pokok nama banyak kami bisa membaca cari tahu itu sudah termasuk cerita fiksi. Iya. Nah, sekarang muat kelinci kadang bawa kelinci. Kadang bawa kelinci. Iya, kelinci mau ya kan, kelinci peran utamanya. Oh, jadi karena peran utamanya yang kita mau ambil di situ di cerita fiksi tadi, maka dicontohkan di ilalang di non fiksi. Oh, dicontohkan sama di non fiksi. Nah, salah contoh non fiksi ceritanya, alur ceritanya ri kelinci daw pada burung pipit. Apa mau ya lebih deh. Kita ambil contoh saja si kelinci. Nama kita itu informasi. Nanti lo kelinci. Sayangnya ya, karena sebenarnya bagus kalau ada betul-betul kelinci yang kita pegang, supaya bisa kita data-datanya kelinci. Paling tidak ada di buku, mana buku bahasamu? Kamu buku bahasamu. Paling tidak ada di gambar bahasa Indonesia tentang gambar kelinci. Jadi biar marah nih kita data-data ada orang kelinci. Buka buku kelinci ya, buka ya. Ya. Nah ini ya. Di cerita
kelinci itu di fiksi? Nah, ini karena kebetulan tidak banyak kelinci di luar hotel. Bukan tidak banyak, emang tidak ada kelinci di luar. Ada yang pernah ada kelinci di sini? Ada yang pernah ada kelinci? Hah? Tidak ada. Nah, sekarang paling tidak kita mau tahu data-datanya kelinci. Bagaimana ciri-cirinya kelinci? Oh, kan tadi kita sudah contohkan si ini. Halo. Halo. Hai. Mana semangatnya? Iya. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri kelinci. Jadi kita sudah lihat bagaimana data kelinci supaya kita tahu yang sebenarnya bagaimana sebenarnya itu kehidupannya kelinci. Bagaimana sebenarnya itu supaya kelinci bisa besar. Oh, bagaimana ciri-cirinya kelinci? Nah, lihat, di kelinci itu adalah hewan mamalia. Oh, hewan mamalia. Pemakan apa itu hewan mamalia? Wortel kan? Dawe pengen ngomong ngopal, kado di ngopal, kangkung ya, kangkung. Nah, jadi makanannya adalah kangkung. Oh, berarti ini kenyataan ya, fakta berbicara. Kenyataan. Beda dengan fiksi. Karena fiksi itu adalah khayalan. Ada kemana makar mana makar mu fiksi, muak non fiksi ada kemana makar cerita. Nah, kemudian di kelinci ini bagaimana ekornya, bagaimana kumisnya, bagaimana telinganya, oh, bagaimana bulunya. Jadi otomatis bisa nih muak bisa di data yang sebenarnya malah itu Allah bahwa kelinci itu kelinci ya, bukan cerita. Kelinci itu adalah termasuk fiksi karena kenyataan yang sebenar-benarnya kita lihat. Kalau ada yang pernah lihat langsung kelinci, siapa pernah lihat langsung kelinci? Nah, jangan kalau pernah. Oh, mau makan dari mana udah toh? Nah, pasti bisa nih ciri-ciri kelinci deh karena orang mutare. Nah, bagaimana telinganya kelinci? Panjang. Berapa telinganya kelinci? 2. Bagaimana bulunya kelinci? Halus sekali. Hampir sama dengan kucing bulunya atau bulunya ya, kulitnya yang berat, yang kayak kalau kita kulit. Kalau manusia itu adalah kulit. Karena memang kita punya bulu manusia, tapi tidak seperti dengan bulunya manusia dengan binatang. Oke. Nah, sekarang cerita non fiksi. Jadi, namun saya ingin membedakan, bu Anda mau jenuh mau membaca buku, Anda udah mau cari-cari bicarana, cari lucu-lucunya. Jadi pasti bu saya oh non fiksi ini apa Anda tuh yang tidak koma-koma mana? Tidak tuh Anda tuh dan dalam pertanyaannya. Jadi kalau non fiksi di dalam cerita itu banyak sekali di dalam pertanyaan-pertanyaan kayaknya dia memang berupa cerita. Komik-komik, dongeng-dongeng. Siapa yang pernah membaca dongengnya Si Maling Kundang? Nah, bagaimana? Siapa yang bisa sedikit menceritakan tentang cerita dongengnya Maling Kundang? Bisa? Tak bisa? Pasti dia punya cicok, walaupun ada cicok nah. Bisa? Cerita di sini. Ya. Biar saja sedikit. Biar sedikit. Tapi siapa yang masih ingat ceritanya ibu tentang kancing dan buaya? Itu masuk cerita apa itu kancing dan buaya? Fiksi atau fiksi? Fiksi ya. Nah, sekarang siapa yang bisa? Ya, sekarang nih. Ya. Pokoknya cerita. Sekarang
kecil. Bapak ya. Nah. Ya. Terus Nabi Akadi bagaimana caranya Nabi Akadi? Dari hadiah deh. Nah. Terus nyebrang. Yang itu sampai 10, akhirnya dia sampai ke seberang. Ayo tepuk tangan dulu buat Alfa. Mulai, mana tepuk tangannya? Sudah. Buaya. Masih ada lagi cerita yang lebih lucu lagi. Mana ceritanya Ratna? Mana Ratna? Hah? Tidak datang? La ilaha illallah. Sampai boleh Ratna? Nah, jadi siapa lagi yang tidak hadir? Fikri. Siapa lagi? Tidak ada juga kabar, tidak ada juga masuk di WA. Kalau memang dia tidak hadir. Nah, jadi itulah tadi ceritanya kancing dan buaya. Jadi kalau memang kalian nanti pernah mendengarkan cerita dongeng, misalnya Malin Kundang, ada juga cerita Siti Hukmas. Pokoknya kalau ada cerita-cerita berbau lucu yang merasa menghibur diri kita, itu sudah termasuk cerita apa? Fiksi, ya, cerita fiksi. Nah, sekarang ada pertanyaan antara fiksi dengan non-fiksi. Memberikan tugas untuk dengan kelompok saja ya. Dengan berkelompok membandingkan atau membedakan antara fiksi dengan non-fiksi. Apa ciri-cirinya? Dengan melihat cerita, dua cerita yang kita baca pelan-pelan. Siapa jelas? Dengan dua cerita ya, dengan dua cerita. Puput, halo. Dengan dua teks cerita. Teks cerita tentang Puput apa? Si Kanci, si Kelinci dan si Burung Bebek dengan serba-serbi kelinci. Jadi namutai di apa perbedaannya di cerita dari dua cerita? Apakah yang mana termasuk non fiksi dan yang mana termasuk fiksi? Kemudian mengusahakan membedakan di iya ada non fiksi, cerita ini fiksi, mana yang mutai perbedaan kalau dilarang. Mengerti lah? Mengerti? Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih. Dan ibu akan membagikan ini kerja kelompok saja. Ini nanti diisi dengan serba-serbi kelinci. Tulis ketuanya, nama kelompoknya apa, siapa ketuanya, siapa tertarik. Kamu bisa di sini, dari itu lah. Nah, dari itu lah. Hari juga solat. Ini wajib ini wajib apa datang di solat ini ada apa solat ya? Apa ya? Ya atau ada solat ini. Atau solat. Ibu. Lupa nulis. Berarti yang tidak hadir Ilham M. Kenapa Ilham M? Ada kabarnya? Ilham M. Sama Zulkifli. Hah? Sama Zulkifli. Kenapa Ilham M?
Tidak ada lengkapnya, saya baca apa ini, Untuk Pak? kabuyung. Magario. Zulkifli juga tidak hadir. Di Delang, ada Delang? Ada. Ya, ada lagi. Kenapa lagi Delang? Tutup saja dulu, kemudian sebelum ditutup Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi tentang non fiksi dan fiksi. Jadi di dalam cerita fiksi itu adalah cerita imajinasi atau khayalan yang menghibur kita. Sedangkan fiksi cerita yang betul-betul nyata atau fakta yang untuk mencari informasi atau data, sehingga muncullah atau terbitlah cerita data-data itu untuk kita bisa jadikan cerita atau tulisan. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup mau menyanyi lagu apa? Lagu apa? Indonesia Raya atau Kita Kartini? Kita Kartini. Siapa lagi yang pimpin lagunya? Yang lagi pimpin dulu ya, Ustaz. Lagu Anda. Lagu apa ini? Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya berdiri semua. Indonesia Raya berdiri semua. Berdiri. Berdiri deh. Alik. Halo bagus. Mana bagusnya? Hai. Biar dan dia pare-pare. Mendingan kita mah mau nyanyi lagu baru kamu masih cerita di sini. Ya. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin hari ini anak-anakku sedang bertanya-tanya ya, sedang apa kepala sekolah ada kita bersama belajar ya. Jadi ini namanya kepala sekolah memantau kegiatan hari ini di kelas 5B ya. Maaf. Nah, jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini lancar, aman, tertib. Ya, anak-anakku juga sudah antusias untuk menerima pembelajaran dari ibu guru. Jadi apa yang diberikan hari ini tentunya dimasukkan di otak kita ya. Ya, dimasukkan di otak, kemudian
dipahami, dimengerti, datang di rumah, belajar kembali mempelajari apa pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Ya, petua-petua, nasihat-nasihat yang diberikan harus didengar dan dijalankan, ya. Jadi apa yang selama ini diberikan bakti guru harus dipelajari kembali, ya. Ya, karena semester 1 juga akan sudah diambang pintu, ya. Sudah diambang pintu. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan semester 1, ya. Jadi terima kasih banyak kepada anakku sekalian yang telah hadir pada hari ini untuk belajar bersama di sekolah. Jadi ada temannya yang tidak hadir, dia sakit. Ya, sakit. Ya. Jadi jaga kesehatan, apalagi musim sekarang yaitu musim pancaroba, mau sudah tidak hujan, banyak tumbuhan yang mati. Nah, jadi saat ini juga musim masih dalam hujan. Biasanya banyak orang sakitannya akibat cuaca yang tidak menentu. Jadi mungkin kita yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,